Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyampaikan qala ba'duhum mahabbatullah ala asrati ma'ani, bahwa mencintai Allah ada 10 makna. Min jihatin, yaitu bagian-bagiannya al-abdu, bagi seorang hamba. Ahaduhu, yang pertama, ayat takida anallaha ta'ala mahmud. Pertama dalam menekankan bahwa Allah itu yang patut dipuji, baik itu min kulli wajhin, di setiap saat, wa bi kulli sifatin, setiap sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya. Saniha, yang kedua, ayat takida anna muhsinun ila ibadihi. Yang kedua menekankan bahwa Allah lah yang memberikan kebaikan kepada hambanya. Al-mun'imu mutafaddilun, nikmat yang sangat utama. Terutama nikmat yang paling besar adalah binikmatil iman wal islam. Salihah, yang ketiga, ayat takida anal ihsan minhu ilal abdi akbaru. Yang ketiga menekankan bahwa kebaikan, semua kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya akbar, sangat besar, wa ajalu, dan sangat baik. Contoh, Allah berikan kesehatan sama kita, dimana sehat ini sangat penting, karena banyak uang pun, banyak harta, kalau tidak sehat tidak akan berguna. Nah, kalau Allah sehatkan diri kita adalah merupakan bagian kebaikan yang Allah berikan sangat besar kepada kita. Warabi'uha, yang keempat, ayat takida qillatu qadayaha alaihi wa qillatu takal fihi. Artinya yang keempat adalah menekadkan bahwa kebaikan yang sedikit ataupun yang besar, kejelekan yang sedikit atau sebesar, itu semua adalah takdir Allah. Homisuha, yang kelima adalah ayyakuna fi amatin au qotatin khaifan. Artinya yang kelima adalah kita merasakan merasa takut ya akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan segala sesuatu yang Allah tidak mencintainya. Yang keenam, sadisuha ayyaro annahu fi jami ahwali wa amalihi mubtakirun ilahi. Yang keenam adalah dalam segala hal kita membutuhkan pertolongannya. Jelas sekali, karena kita sebagai manusia banyak kekurangan, banyak kehilapan, banyak kealpaan, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita memerlukan pertolongan Allah, maka kita butuh kepadanya. Nah, itu adalah bentuk kebaikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, sabiuha ayyadi mudikruhu. Ya, kita bisa melanggengkan ya istiqomah di dalam zikir kepada Allah. Itu tiada lain karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya hidayah dan karunia dari Allah, kita tidak akan bisa melakukannya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Yang yang kedelapan adalah ayah riso ala ikomah faroiduhu. Artinya kita menjaga tentang pardu-pardu yang wajibkan Allah kepada kita. Kita bisa menjaganya itu karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, tasiuha ayyasaro yaprohu bima sami'a min ghairihi min sanhi. Kita bisa dipermudah oleh Allah sehingga kita bahagia mendengarkan orang lain memuji Allah. Itulah merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang ke-10, pemirsa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna sami'a min ahadin dzikrullah a'anahu.
seseorang yang bisa berzikir kepada Allah, seseorang yang selalu ingat kepada Allah, itu karena pertolongannya. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bagian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik sebagaimana yang Allah berikan kepada kita, karena pada prinsipnya kebaikan itu adalah man ahsana ahsana. Siapa orang-orang yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sekian bisa kita sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.